Selamat malam rekan-rekan penonton setia dari Forum Belajar Connecting Faith. Kita malam hari ini bersama-sama lagi akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang keselamatan. Satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, benarkah saya sudah diselamatkan? Apa tanda orang yang sudah diselamatkan? Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Connecting Faith dan juga narasumber kita akan belajar tentang topik ini. Sebelum itu kita akan bersama-sama berkenalan dengan rekan-rekan yang sudah tidak asing lagi dengan kita dalam forum belajar Connecting Faith, yaitu Saudara Yoel dan juga Saudari Vivi dan juga dengan saya sendiri. Dan kita akan berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Saudara Ganda. Saya akan membacakan sedikit profil dari Saudara Ganda. Saudara Ganda ada seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang yang saat ini sedang menjalani praktek 1 tahun di salah satu gereja di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, topik yang dibahas ini merupakan tulisan yang pernah ditulisnya di tugas akhir yang Ganda tuliskan, dan kita akan bersama-sama membahas, ngobrol bersama dengan topik ini. Benarkah saya sudah diselamatkan? Sebuah kajian pemikiran dari seorang tokoh bernama Jonathan Edwards tentang kehidupan Kristen yang sejati. Halo, selamat malam Ganda. Selamat malam semuanya. Ada Mas Yoel, William, dan Kak Kipi, juga rekan-rekan yang sedang menonton tayangan ini. Ya, Ganda, kita langsung ke topik kita nih yang malam hari ini. Satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Benarkah saya sudah diselamatkan? Satu pertanyaan yang penting. Saya mau membahas tentang latar belakang dulu. Latar belakang mengapa sih Ganda membahas tentang topik ini? Apa kegelisahan yang mendasari tentang akhirnya Ganda memutuskan untuk membahas tentang topik ini? Silakan Ganda, coba jelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Oke. Yang melatar belakangi sebenarnya saya mengangkat topik ini adalah pergumulan pribadi ya. Biasanya kan kita mengangkat skripsi apa yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, saya juga sebenarnya bergumul terkait tentang pertanyaan ini karena saya berasal dari keluarga Kristen, ya lahir dari keluarga Kristen lah, dan terkenal dikenal sebagai seorang anak yang baik seperti itu. Tetapi pada dasarnya saya pada satu titik bergumul terkait tentang dosa-dosa saya secara pribadi, dan ketika mengetahui bahwa saya diselamatkan oleh anugerah Allah, saya merasa bahwa mengapa Allah sebegitu sayangnya, sebegitu mengasihinya. Ada satu rasa di mana saya kayaknya tidak layak begitu untuk mendapatkan keselamatan itu. Sehingga muncullah pertanyaan ini. Muncul pertanyaan bahwa benar nggak sih saya ini sudah diselamatkan? Kalau saya memang sudah diselamatkan, bukankah hidup saya harusnya sesuai dengan keselamatan yang diberikan kepada saya? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga orang Kristen ya, lahir dari keluarga Kristen, sama seperti saya dan juga mungkin beberapa rekan-rekan di sini. Mereka mengaku percaya kepada Kristus, menjalani hidupnya sebagai seorang Kristen yang baik dan saleh, tapi sebenarnya belum pernah ketemu sama pribadi Kristus yang mengubahkan hidup itu. Maksud saya begini, banyak orang Kristen menjadi Kristen bukan didasarkan pada karya keselamatan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu. Padahal kan karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus itu merupakan fondasi bagi kehidupan Kristen. Ketika Kristus menyelamatkan
kita dan kita percaya bahwa Dia menyelamatkan kita, maka saat itu juga kan kita menerima Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita secara total dari hidup yang awalnya suka melakukan dosa menjadi seorang yang mengasihi dan menaati Allah, seperti itu. Jadi hal ini juga yang membuat saya pada akhirnya memikirkan kembali tentang kehidupan Kristen seperti itu. Menjalani kehidupan Kristen, memikirkan kembali iman saya di dalam Kristus. Kemudian hal lain itu yang membuat saya juga pada akhirnya menulis ini adalah pertanyaan begini, bagaimana dengan seorang Kristen yang memang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus yang dia percayai itu adalah sosok pribadi yang keliru, yang tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Misalnya dia percaya kepada Yesus Kristus yang suka memberikan berkat-berkat aja, memberikan kesembuhan, Yesus Kristus yang melakukan mujizat. Bagaimana dengan orang Kristen yang hanya mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi masih suka tapi hanya suka berkat-berkat dari Yesus Kristus itu saja. Artinya tidak ketemu dengan pribadi Yesus yang benar. Apakah orang Kristen semacam itu memang orang Kristen yang diselamatkan oleh Allah? Nah, pergumulan-pergumulan inilah yang pada akhirnya membuat saya menulis topik tentang kehidupan Kristen yang sejati. Oke, terima kasih untuk penjelasan tentang latar belakang. Nah, jadi ada 3 poin ya yang tadi dijelaskan oleh Ganda tentang latar belakang penulisannya. Dan sekarang saya mau tanya nih, kenapa Jonathan Edwards? Kenapa Jonathan Edwards yang dipilih dari pemikirannya tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang diajukan ini. Ya, kenapa Jonathan Edwards? Awalnya itu saya pernah baca begitu ya beberapa tokoh Puritan. Nah, kenapa pada akhirnya tokoh Puritan? Karena dengan berkonsultasi kepada dosen tentang apa yang akan saya tulis ini, pertanyaan tentang apakah saya ini memang sudah diselamatkan ini adalah pertanyaan mendasar orang-orang Puritan. Makanya pada akhirnya saya direkomendasi oleh dosen kita, begitu, salah seorang dosen kita untuk membaca tulisan-tulisan orang Puritan. Dan dari 3 tokoh, salah satunya Edwards, saya memutuskan Edwards itu karena yang pertama, ketika saya baca biografi Edwards, pengalaman Edwards itu yang paling dekat dengan kehidupan saya. Kemudian yang kedua, Edwards ini punya standar hidup yang tinggi, yang ketika saya baca tulisan-tulisannya, saya pribadi merasa belum ada apa-apanya. Tetapi itulah yang pada akhirnya membuat saya tertantang seperti itu untuk menulis begitu ya, bagaimana dia berpikir terkait tentang kehidupan Kristen. Gitu. Oke, tadi itu salah satu alasannya tentang pemilihan Jonathan Edwards adalah pengalaman Jonathan Edwards yang dekat dengan pengalaman hidup Ganda. Nah, ini untuk poin ini Ya, mungkin bisa diceritakan lagi nggak? Kita bisa tahu lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman apa sih? Mungkin contoh 1-2 gitu ya. yang bisa kita Oke, relate. ya. Yang pertama itu Jonathan Edwards ini kan dia juga lahir dari keluarga Kristen ya. Dia anak pendeta. Saya bukan anak pendeta sih. Cuman dia ini anak pendeta yang dari kecil adalah seorang anak yang terkenal baik begitu loh. Dia anak yang kalau dibilang lah anak-anak zaman sekarang anak-anak alim gitu ya, yang suka ibadah kayak begitu, datang persekutuan kayak gitu-gitu. Kemudian dia juga suka punya waktu doa sendiri seperti itu. Dia terkenal baik lah di dalam keluarganya. Nah, saya juga kurang lebih tuh seperti itu. Ya, jadi
lahir dari keluarga Kristen, dikenal sebagai anak yang baik-baik kayak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang ketertarikannya seperti itu, ketertarikannya terhadap alam kayak begitu. Jadi Edwards ini dia tuh ketika melihat alam, dia itu bisa melihat bagaimana Allah itu digambarkan begitu loh, ada di dalam alam semesta seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian satu lagi yang saya juga tertarik begitu ya, Edwards ini sekalipun dia memang anak yang baik-baik seperti itu, tetapi ada satu titik di mana dia betul-betul apa ya namanya, menggumulkan seperti itu, menggumulkan tentang dosa-dosanya. Dia juga punya dosa favorit dalam tanda kutip, dan itulah yang membuat dia juga pada akhirnya memikirkan tentang kehidupannya. Nah, hal-hal yang seperti itu kok mirip ya dengan apa yang saya alami. Udah pada akhirnya saya mengangkat dialah sebagai tokoh untuk apa namanya, menolong saya dan juga membaca skripsi saya nantinya untuk memahami tentang kehidupan Kristen yang sejati. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi justru karena lahir atau memiliki latar belakang dari orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen dan dikenal lingkungan dari keluarga orang sebagai orang yang baik, justru ya membawa saudara Ganda sendiri untuk menggumulkan tentang pertanyaan ini. Nah, oke, berikutnya saya berikan kesempatan untuk menjelaskan apa sih yang dihasilkan dari pemikiran Jonathan Edwards dari penelitian yang sudah dilakukan gini, dan implikasi apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Silakan Ganda. Oke, bentar ya, saya share screen dulu. Oke, mau memastikan apakah screen-nya kelihatan? Oke, silakan. Oke ya, oke. Ya, jadi kita mau kenalan dulu ya dengan Jonathan Edwards. Siapa sih Jonathan Edwards ini? Jonathan Edwards ini adalah seorang pastor, dia juga penulis, dia juga seorang teolog yang berasal dari Amerika Serikat di abad yang ke-18. Saat itu Amerika Serikat itu belum menjadi Amerika Serikat ya, seperti yang sekarang ini, tapi masih negara yang termasuk jajahan Inggris pada saat itu. Dan Edwards ini tinggal di satu daerah yang nama daerahnya itu New England. Jadi dia lahir dalam sebuah keluarga yang memegang teguh tradisi Puritan ya. Seperti yang saya tadi udah jelaskan, tradisi Puritan ini pertanyaan mendasar mereka itu adalah tentang benar gak sih aku ini sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, benar gak sih aku ini sudah diselamatkan seperti itu. Dan ini pastinya mempengaruhi Edwards secara pribadi. Nah, kalau kita mau belajar dari Edwards ini terkait tentang belajar dari kehidupannya, itu berarti kan kita belajar. Nah, ketika kita belajar dari sejarah, kita itu harus kita itu harus memilih hal-hal apa saja yang ditawarkan oleh Edwards yang dapat kita terapkan pada konteks kita pada zaman ini. Karena kan kita hidup di konteks yang berbeda dari Edwards. Edwards hidup di New England pada abad ke-18 dan kita hidup di Indonesia pada
abad yang ke-21. Sehingga tidak mungkin semua bagian itu kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, di dalam pembicaraan kita terkait tentang topik kita malam hari ini, aspek yang mau kita bandingkan adalah terkait tentang iman. Jadi iman pada konteks kehidupan Edwards pada saat itu di New England pada abad ke-18. Nah ini dia yang mau kita coba sama-sama bandingkan. Pada zaman Edwards, gitu ya, pada zaman Edward, pada saat itu di New England itu terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu yang disebut dengan The Great Awakening. Itu kebangunan rohani yang besar seperti itu yang terjadi di tahun 1740. Nah, saat itu mereka orang-orang Kristen pada saat itu menganut satu pemahaman bahwa agama komunitas itu sama dengan agama individu. Jadi misalnya kalau kamu lahir dari agama Kristen, berarti kamu orang Kristen. Kalau kamu lahir di gereja, kalau kamu lahir di gereja, itu artinya kamu adalah orang Kristen. Kalau kamu lahir di negara Kristen, itu berarti kamu orang Kristen, seperti itu. Nah, tetapi di tengah-tengah munculnya The Great Awakening ini, gerakan kebangunan rohani yang besar ini, muncullah juga satu gerakan yang disebut gerakan Injili. Apa itu gerakan Injili? Gerakan Injili ini adalah satu gerakan yang berusaha untuk mengindividualisasikan seperti itu iman seseorang. Jadi mereka mengajarkan bahwa kalau kamu lahir di keluarga Kristen, kamu belum tentu orang Kristen. Sampai kamu sendiri mengaku secara pribadi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Seperti itu. Jadi gerakan Injili ini berusaha untuk membuat iman itu akhirnya sifatnya itu subjektif. Sehingga yang mereka ajarkan bahwa agama komunitas itu tidak sama dengan agama individu. Seperti itu yang diajarkan oleh gerakan Injili. Nah, kalau kita perhatikan di Asia juga, termasuk Indonesia, ini data saya dapatkan dari salah satu jurnal seperti itu. Dia juga mengkaji begitu ya, terkait tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Asia, dan dia bandingkan dengan New England. Didapatkan juga bahwa kalau kita perhatikan muncul juga iman yang subjektif seperti itu. Seperti apa yang muncul ketika di New England pada tahun 1740 itu. Katakan satu fenomena yang terkenal begitu ya, fenomena Toronto Blessing. Kalau ya cukup terkenal begitu ya fenomena ini, di mana orang-orang sangat menekankan pengalaman mereka secara pribadi. Jadi bukan hanya apa yang diajarkan oleh komunitas, tetapi juga harus dialami secara pribadi. Nah, kalau Toronto Blessing ini kan kalau kita tahu bersama, orang-orang pada saat itu banyak mengalami pengalaman emosional ya. Jadi menjerit-jerit lah, berguling-guling lah, terus menari-nari, berjatuh-jatuhan ketika ibadah berlangsung. Dan gereja-gereja juga pada saat itu, pada akhirnya sangat-sangat menekankan pengalaman pribadi seseorang. Seperti itu. Nah, gereja yang kita juga di Indonesia, kalau kita mau jujur begitu juga ya, kita mau melihat banyak juga gereja-gereja yang sangat menekankan misalnya musiknya kayak begitu. Musiknya harus musik yang bisa membawa orang mengalami satu kedalaman yang dalam begitu, sehingga bisa menikmati ibadah tersebut. Nah, atau juga kalau kita lihat misalnya ada orang-orang Kristen sekarang cari khotbah-khotbah yang bagi mereka mengena begitu ya, mengena dalam diri mereka. Artinya apa? Aku bisa merasakan pengalaman secara pribadi melalui khotbah yang disampaikan. Nah, iman yang subjektif seperti ini juga sedang
dialami begitu ya di Indonesia. Sehingga berdasarkan hal ini kita bisa membandingkan iman yang dihadapi oleh Jonathan Edwards pada saat itu di New England juga kita alami hari ini di konteks kita di Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang dilakukan Jonathan Edwards ketika menyikapi hal demikian sehingga nanti kita bisa tarik pemikirannya ini untuk melihat relevansinya apa yang kita juga bisa pelajari dalam konteks kehidupan kita di zaman sekarang, khususnya di konteks Indonesia. Nah ini teman-teman, kalau kita berbicara tentang The Great Awakening gitu ya, kita akan melihat bahwa pada saat itu muncul dua kubu, ya ada dua kubu. Kubu yang pertama itu adalah ini, kubu alt-right ini. Jadi alt-right ini, ya mereka punya pandangan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang objektif. Jadi iman yang harus belajar tentang Alkitab, bukan pengalaman pribadi. Kalau iman Kristen, bagi mereka kalau iman Kristen itu didasarkan pada pengalaman pribadi, maka iman Kristen itu akan menjadi iman yang tidak teratur, iman yang kacau. Kenapa? Karena kan subjektif, berdasarkan pengalaman masing-masing orang. Nah, untuk membuat sebuah keteraturan ya terhadap iman Kristen, orang-orang yang menganut alt-right ini pada saat itu, mereka itu membuat kayak semacam morfologi untuk menentukan bahwa seseorang ini adalah sudah sungguh-sungguh memiliki pengalaman iman yang sejati dan yang bukan. Jadi mereka membuat satu kayak semacam tahapan. Nah, mereka menetapkan tahapan ini adalah tahapan-tahapan untuk menentukan dan melihat bahwa seseorang ini tuh memang memiliki iman yang sejati, seperti itu. Jadi ya, mereka itu misalnya yang pertama mereka katakan, tahapan pertama itu akan muncul sebuah kebangunan yang yang dalam di dalam diri seseorang tentang mereka itu merasakan bahwa mereka gagal menaati perintah-perintah Allah dan mereka juga gagal untuk memenuhi hukum-hukum Allah. Sehingga itu akan memunculkan sebuah teror dalam diri mereka. Nih loh, kamu udah gagal di dalam memenuhi perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, mereka bilang tahapan yang kedua ketika setelah kamu merasakan teror dalam dirimu karena kamu tidak bisa memenuhi hukum Allah, maka kamu pasti takut. Kenapa? Karena Allah akan memberikan hukuman kepadamu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah diteror, kemudian ada konsekuensi yang akan kamu dapat, yaitu penghukuman. Yang ketiga, orang tersebut punya iman yang sejati, dia akan merasakan bahwa hanya Kristus, begitu, hanya Kristus yang mampu menyelamatkan dirinya secara pribadi. Nah, pada tahap ini, orang akan menyadari bahwa anugerah Allah itu nyata dalam kehidupannya. Jadi, ketika dia yang harusnya dihukum, tapi karena anugerah Allah, dia diselamatkan. Nah, inilah yang disusun oleh orang-orang alt-right pada saat itu untuk membuat iman orang-orang Kristen pada saat itu menjadi sebuah iman yang teratur. Jadi mereka menyusun tahapan-tahapan ini yang harus dialami oleh seseorang. Nah, bagaimana dengan New Light begitu ya? Bagaimana dengan New Light? Kalau New Light ini mereka fokus kepada iman yang subjektif. Artinya iman mereka ini memang iman yang tidak teratur kalau bisa dibilang. Ketika mereka misalnya ya, ketika mereka mendengarkan khotbah, mereka suka menangis kayak gitu. Mereka suka teriak-teriak, mereka suka kejang-kejang karena mereka berpikir bahwa ini adalah pergerakan Roh Kudus di dalam hati mereka. Nah, hasilnya adalah orang-orang Kristen pada saat itu yang memegang alt-right, yang memegang alt-right ini, ketika mereka berbuat dosa, mereka itu berusaha untuk mencocokkan pengalaman yang tadi sudah diterapkan tadi, morfologi tadi itu, mereka berusaha untuk mencocokkan pengalaman mereka pribadi dengan morfologi yang tadi. Tujuannya apa sih? Supaya mereka merasakan kenyamanan bahwa sebenarnya walaupun mereka sudah melakukan dosa, tapi kalau aku mengalami pengalaman yang sudah ditetapkan tadi ini, itu berarti aku punya iman yang sejati. Jadi mereka berusaha untuk mencocokkan pengalaman mereka dengan tahapan-tahapan yang tadi.
Nah, kemudian bagi New Light. Nah, bagi New Light, mereka juga berusaha untuk mencocokkan pengalaman mereka dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak biasa tadi, seperti nangis, kejang-kejang, teriak-teriak ketika berkhotbah. Karena bagi mereka, ketika mereka mengalami ini, misalnya mereka berbuat dosa, tapi mereka mendengar khotbah, mereka nangis dan kejang-kejang, itu menunjukkan bahwa mereka punya iman yang sejati. Seperti itu. Nah, kenapa sih pada dua pandangan ini muncul dan mereka punya pandangan yang berbeda? Karena ini, mereka punya konsep yang berbeda seperti itu. Kalau Outlight, ya, kalau Outlight ini mereka punya konsep di mana mereka membedakan antara level pikiran dengan hati. Bagi mereka, pikiran itu lebih tinggi levelnya daripada hati. Seperti itu. Oleh sebab itu, mereka itu nggak peduli gitu loh dengan masalah pengalaman. Karena bagi mereka pengalaman itu tuh masalah hati. Ini juga yang tampak dalam praktik khotbahnya mereka. Khotbah-khotbah orang-orang yang menganut alt-right ini adalah khotbah-khotbah yang menyerang pikiran dari jemaat mereka pada saat itu. Mereka berkhotbah dengan diksi yang baik, dengan argumen-argumen logis yang menyerang pikiran mereka, pikiran pendengar itu. Nah, sedangkan New Light ini mereka memiliki satu konsep bahwa mereka melihat hati itu lebih dalam daripada pikiran. Itulah kenapa pada akhirnya mereka berpendapat bahwa pemahaman kita tentang Allah itu nggak cukup kayak begitu. Kita paham Allah aja itu nggak cukup. Tetapi kita harus mengalami Dia di dalam hati kita melalui pergerakan Roh Kudus. Ya, seperti tadi itu. Wujudnya itu ya nangis, kejang-kejang, teriak dan sebagainya macamnya. Nah, pada akhirnya mereka menghakimi orang-orang yang alt-right begitu ya. Mereka menghakimi, mereka katakan orang-orang alt-right itu bukan orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Karena mereka belum tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang pergerakan-pergerakan rohani seperti yang kami alami. Karena bagi mereka ketika mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti nangis dan sebagainya macamnya itu, bagi mereka disitulah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seperti itu. Nah, gimana sih Edward menanggapi hal ini melihat dari dua kubu yang muncul dalam The Great Awakening pada saat itu? Nah, Edwards melihat ketegangan ini dan dia menanggapinya begini. Dia tidak menolak secara mentah-mentah begitu ya, apa yang dipandang oleh alt-right. Justru dia juga mendukung orang-orang alt-right. Karena dia mengatakan bahwa keteraturan itu memang sesuatu hal yang penting dan pengetahuan tentang keselamatan yang berasal dari Allah itu juga penting. Tapi Edwards pada saat yang sama juga dia tidak menolak seperti itu. Dia tidak menolak pandangan dari New Light. Karena Edwards ngomong begini bahwa pengetahuan tentang keselamatan yang dari Allah itu harus dialami memang di dalam kehidupan kita, harus sampai ke dalam hati kita. Jadi Edwards berkata Outlight keliru ketika mereka membuat sebuah morfologi terkait tentang tahapan-tahapan pertobatan seseorang, karena dengan sengaja mereka mengatur pengalaman pertobatan seseorang dengan Tuhan. Edward sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia kan lahir dalam keluarga Kristen. Dia bahkan mengatakan, saya loh tidak mengalami yang namanya teror seperti tahapan-tahapan tersebut. Seperti itu. Nah, Edward juga memandang bahwa New Light juga ada kekeliruannya ketika mereka menghakimi bahwa orang-orang yang tidak mengalami pergerakan Roh Kudus itu bagi mereka bukan orang yang diselamatkan. Karena Edward berkata Allah bisa bekerja dengan cara apa saja. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Allah. Sekalipun gitu ya, apa yang dialami oleh orang-orang New Light itu bagi Edward tidak lazim.
kalau kita bandingkan dengan Alkitab. Nah, ketika menanggapi kedua ketegangan ini, Edwards tidak menolak keduanya. Edwards itu memunculkan menawarkan satu istilah begitu ya. Dia menawarkan pandangannya yang disebut dengan sensible knowledge. Apa itu sensible knowledge? Jadi antara pikiran dan perasaan itu adalah sebuah kesatuan. Jadi Edwards itu tidak membeda-bedakan ya, seperti yang dilakukan oleh Old dan New Light tadi itu. Jadi bagi Edwards, antara pikiran dan perasaan itu adalah sebuah kesatuan, seperti itu. Dia kasih contoh itu seperti madu. Jadi dia bilang begini, kalau misalnya saya tanya ke Kak Vivi misalnya, saya tanya gitu, Kak, tahu nggak madu itu apa? Gitu kan. Kemudian mungkin Kak Vivi nggak tahu apa sih madu itu. Kemudian saya kasih tahu, madu itu tuh adalah satu substansi yang rasanya manis, dia juga teksturnya agak legit dan juga kental. Saya kasih tahu begitu. Nah, sekarang Kak Vivi udah tahu apa itu madu. Tetapi pengetahuan Kak Vivi tentang madu itu akan beda rasanya kalau Kak Vivi langsung mencicipi rasanya madu. Seperti itu. Nah, madu itu ternyata gini ya rasanya. Jadi nggak cuma sekedar tahu madu itu apa, tapi merasakan langsung madu itu seperti apa. Nah, itulah yang dimaksudkan Edward di sini dengan sensible knowledge ini. Jadi Edwards berkata bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Allah itu bukan hanya sekedar dia tahu bahwa dirinya itu sudah diselamatkan, bukan sekedar dia tahu, dia percaya, maka dia diselamatkan. Tapi ketika dia percaya, seseorang itu sudah merasakan kasih Allah tersebut di dalam hatinya. Itulah yang dimaksudkan Edwards dengan sensible knowledge di sini. Jadi kalau kita lihat Edward di sini ya, dia terbuka begitu. Dia terbuka dengan pengetahuan yang objektif, yaitu dari Old Light tadi, yang mengisi pengetahuan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah itu adalah Allah yang maha kudus, Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Tetapi Edward juga terbuka dengan iman yang subjektif tadi. Ya, karena bagi Edwards pengalaman subjektif seperti menangis, kejang-kejang itu suatu pengalaman subjektif. Tetapi Edwards menggarisbawahi bahwa itu bukan sebuah tanda yang pasti bahwa seseorang itu punya iman yang sejati. Karena ini Edwards mengatakan bahwa tanda yang sejati itu adalah ketika seseorang mengalami perubahan hidup. Nah, inilah tanda yang pasti. Sekalipun Edwards tidak menolak ya yang tadi itu pengalaman kejang-kejang, menangis itu tidak menolak, tapi dia bilang itu bukan tanda yang pasti. Tapi tanda yang pasti itu adalah perubahan hidup. Mengapa perubahan hidup? Karena begini, Edwards berkata bahwa seseorang yang sudah mengetahui bahwa dia sudah diselamatkan, ketika dia percaya dia diselamatkan, nah pengetahuan itu akan sampai ke dalam hatinya. Dan apa yang ada di dalam hatinya itu akan mendorong dia untuk menghasilkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia melihat pribadi Allah, misalnya yang maha kasih, yang maha kudus, dia itu tidak tahan untuk untuk jatuh cinta, untuk kagum, untuk memandang keindahan Allah itu, sehingga itulah yang pada akhirnya mendorong dia untuk mau mengasihi Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, karena dia mau menyenangkan pribadi yang indah, yang mulia, yang maha cemerlang itu. Seperti itu pada akhirnya dia menghasilkan perubahan hidup. Inilah yang Edwards katakan tanda yang pasti, yaitu perubahan hidup, bukan nangis-nangis, bukan kejang-kejang, tetapi perubahan hidup. Kayak gitu. Jadi seseorang yang sudah diselamatkan oleh Allah pasti mengalami perubahan hidup. Mengapa? Karena itu tadi, pengetahuan tadi itu mengubah hatinya melalui pengalaman merasakan keindahan Allah, sehingga dia mau, begitulah. Maksudnya hatinya itu udah tertambat kepada Tuhan,
Sehingga pada akhirnya dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau sebelum percaya kepada Kristus misalnya, dia tidak melihat kemuliaan Allah yang nyata dalam Kristus. Tapi setelah percaya kepada Kristus, Roh Kudus mengubahkan kehidupannya melalui pengalaman perjumpaan dengan Kristus, sehingga dia menghasilkan buah-buah pertobatan. Seperti itu. Jadi pada saat itu, bagi yang menganut Outlight, ya, Edwards menantang mereka untuk menunjukkan perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Dan bagi yang New Light, Edwards menantang mereka, kalau memang kamu mengalami pengalaman-pengalaman rohani seperti itu, ya, sekarang aku buka kelas Bible Study. Edwards katakan begitu, saya buka kelas Bible Study. Kalau kamu memang betul-betul memiliki iman yang sejati, karena kamu bilang pengalamanmu itu adalah pengalaman pergerakan Roh Kudus, pastinya kamu akan mengikuti Bible Study ini. Kenapa? Karena kamu perlu mengetahui pribadi Allah yang membuat kamu itu merasakan kejang-kejang, menangis, dan sebagainya macamnya. Jadi, kalau mau disimpulkan gitu ya, menurut Edwards, seorang Kristen yang sejati itu adalah dia yang punya iman yang sejati. Seperti itu. Iman yang sejati yang seperti apa? Yaitu iman yang berpusat kepada kekaguman akan Allah. Ketika Edwards ngomong tentang kekaguman akan Allah ini, Edwards itu berarti menunjukkan bahwa natur Allah itu adalah natur Allah yang yang indah seperti itu. Sehingga ketika seseorang bertemu dengan pribadi Allah itu yang nyata melalui Kristus, dia itu tidak tahan untuk tidak kagum, tidak tahan untuk tidak tertarik kepada pribadi Allah itu. Dan hal ini yang menjadi dasar dari kehidupan seorang yang percaya kepada Kristus bagi Edwards. Jadi kekaguman kepada Kristus, dia punya new sense, dia punya sense yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus ketika dia menerima Kristus, mau percaya kepada Kristus. Saat itu dia betul-betul bisa melihat pribadi Kristus itu dan jatuh cinta kepada Kristus. Dan itulah yang mendorong dia pada akhirnya menghasilkan perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupannya. Jadi Edwards bilang seseorang yang sudah percaya kepada Kristus itu hidupnya nggak bersyukur. Karena rasa syukur itu bukan hanya sekedar karena kebaikan yang diterimanya dari Allah, tetapi lebih dari itu rasa syukur itu timbul dari kasihnya kepada Allah. Karena apa? Karena dia memandang pribadi Allah tadi yang kudus, yang mulia. Dan Edwards bilang bahwa seseorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu rasa kasihnya kepada Allah itu berasal dari persediaan kasih. Jadi di hatinya itu ada kasih yang yang unggul yang diberikan Tuhan. Dan rasa kasih itu akan mengalir terus menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupannya. Jadi ketika seseorang sudah percaya kepada Kristus, perubahan dalam dirinya itu pasti ditunjukkan melalui praktek kehidupannya. Seperti itu. Nah, ini ada Edwards dalam salah satu khotbahnya ya yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22, dia itu menjelaskan dari pengalaman-pengalamannya, kemudian dia mengkomparasinya dengan Alkitab. Dia memberitahu begitu ya, karakteristik seorang Kristen yang sejati. Dia tidak bermaksud untuk membuat karakteristik ini membuat kita untuk menghakimi kehidupan orang lain, tetapi lebih kepada melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah selama ini aku sudah memiliki iman yang sejati, sehingga aku layak disebut sebagai seorang Kristen yang sejati. Nah, karakteristik inilah yang disampaikan oleh Edwards. Yang pertama, seorang Kristen yang sejati itu dia pasti benci ya terhadap dosa. Kebencian universal terhadap dosa, seperti itu. Jadi seorang Kristen yang sejati pasti dia itu membenci semua dosa, apapun bentuk dosa. Dia benci, seperti itu.
khususnya dosa-dosa yang dia gumulkan secara pribadi. Dan kebenciannya terhadap dosa ini itu didasarkan karena dia cinta kepada Allah. Dia melihat dosa itu sebagai sesuatu hal yang najis karena memang itu bertentangan dengan Allah. Seperti itu. Dosa itu pemberontakan kepada Allah. Berarti dosa itu menghina Allah, menghina pribadi yang dikasihinya. Seperti itu. Tetapi dia mengasihi Allah. Karena dia mengasihi Allah, maka ketika dia melihat dosa, dosa itu adalah sesuatu hal yang keji, yang menjijikkan bagi dia. Yang kedua, yaitu dia berduka karena dosa. Jadi seorang Kristen yang sejati, dia pasti mengalami perasaan yang hancur ketika dia melakukan dosa. Dan perasaan ini muncul, ini yang penting, perasaan ini muncul sebagai akibat dari kecintaannya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dosanya sudah menyakiti hati Tuhan, seperti itu, sehingga dia itu betul-betul merasakan satu perasaan sedih, berduka karena membuat pribadi yang dia kasihi itu menjadi sedih karena apa yang dilakukannya, seperti itu. Tapi Edward juga berkata bahwa seorang yang berduka karena dosa, perasaannya sekaligus dilembutkan untuk segera berbalik dari dosa dan mengarahkan hidupnya kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya yaitu seorang Kristen yang sejati itu dengan rendah hati menempatkan diri pada posisi yang hina. Jadi posisi yang hina di sini itu bukan maksudnya bukan kayak perasaan tertuduh, bukan kayak satu perasaan yang malu, ya, malu karena dihakimi seperti itu. Tetapi hina karena itu tadi, kebencian terhadap dosa-dosa. Bahkan Edward katakan seorang Kristen yang sejati itu dia betul-betul sampai meratapi dirinya karena dosa yang dilakukannya. Dan perasaan ini kembali lagi bukan karena dia takut dihukum oleh Allah, tetapi karena muncul sebagai respon karena dia itu kagum, sayang, dan cinta kepada Allah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah meninggalkan dosa. Nah ini dia. Edwards katakan bahwa seorang Kristen yang sejati pasti meninggalkan dosa. Pasti dia berbalik dari dosa dan hidupnya fokus sekarang kepada Allah secara penuh. Dan kenapa dia meninggalkan dosa? Karena itu tadi, dia digerakkan oleh kesenangannya terhadap Allah. Sehingga ketika dia melihat dosa, dosa itu bukan lagi sesuatu hal yang menggairahkan bagi dia. Tetapi pribadi Allah itu jauh lebih mengagumkan, jauh lebih menggairahkan dibanding dosa. Sehingga ketika seseorang itu punya iman yang sejati, itu dia tidak lagi mau melakukan dosa. Seperti itu. Bukan lagi hatinya kepada dosa, tetapi dia memberikan hidupnya secara utuh kepada Allah. Karena dia mengasihi Allah secara pribadi. Nah, Edward juga memberikan karakteristik seorang yang mana karakteristik ini tidak menentukan seseorang itu punya iman yang sejati. Jadi tidak menentukan seseorang itu punya iman yang sejati. Yang pertama, yaitu pengakuan diri adalah seorang pendosa. Jadi Edward bilang begini bahwa ketika seseorang mengaku dirinya berdosa, ya, misalnya aku seorang yang berdosa, Edwards bilang ini tuh tidak menentukan bahwa dia ini sudah sungguh-sungguh punya iman yang sejati, seperti itu. Kenapa? Karena begini, Edwards menemukan bahwa kalau seseorang melihat dirinya adalah seorang yang berdosa, itu berarti dia benci kepada dosa tersebut. Tetapi seseorang yang seseorang Kristen, seseorang yang memiliki iman yang tidak sejati itu, dia itu dia itu justru menyembunyikan seperti itu. Dia menyembunyikan praktik kejahatannya dan dia itu tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah
seorang yang berdosa. Ini disebabkan karena perspektifnya tentang dosa sebagai suatu hal yang umum dilakukan banyak orang. Maksudnya gini, ya udahlah, aku nggak mau mengakui dosa aku di hadapan Tuhan ya, karena kan sudah sudah dosa itu sesuatu hal yang umum untuk dilakukan, seperti itu. Yang kedua, yaitu seseorang yang menunjukkan kesedihan atas dosa yang dilakukannya itu tidak menentukan bahwa dia adalah seorang Kristen yang sejati. Karena seseorang yang menunjukkan kesedihan atas dosa yang dilakukannya itu bisa saja dia sedih begitu ya, karena reputasinya jadi jelek seperti itu. Atau misalnya dia menunjukkan kesedihan atas dosa yang dilakukannya karena dia takut dicela oleh lingkungan. Sehingga dia berkata, "Oh iya, aku tidak mau lagi mengulangi dosa-dosaku." Jadi seseorang yang menunjukkan kesedihan atas dosa yang dilakukannya itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen yang sejati. Dan yang ketiga, seorang yang bertobat yang didasarkan oleh rasa takut dan proteksi diri. Jadi orang-orang yang seperti ini bagi Edwards adalah orang-orang yang mereka itu berjanji begitu ya, mereka berjanji kepada Tuhan untuk bertobat saat mereka berada di situasi yang mereka itu mereka berkata, "Aku akan melayani Tuhan, menyerahkan diriku kepada Tuhan, mendedikasikan diriku kepada Tuhan, kalau Tuhan mau memulihkan keadaanku." Mereka menggunakan alasan bertobat ini untuk melunakkan hati Tuhan, seakan-akan Tuhan bisa disuap begitu ya, dengan dengan ungkapan bahwa mereka mau bertobat. Dan yang terakhir, seseorang yang mengaku bertobat tetapi masih terus melakukan dosa itu ini pasti bukanlah seorang Kristen yang sejati, kayak gitu. Karena Edwards berkata bahwa seseorang yang begini, aku bertobat tapi masih terus melakukan dosa ini, mereka ini sebenarnya sedang membela dirinya terhadap dosa yang dilakukannya. Jadi mereka membela diri karena hati mereka sombong dan tidak mau direndahkan atau tidak mau menanggung malu karena dosa yang dilakukannya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang dia mengaku dosanya karena terpaksa atau dia mengakui dosanya karena dia takut dihukum oleh Allah, seperti itu. Makanya pada akhirnya dia mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Nah, Edwards mengatakan bahwa seseorang yang mengaku dirinya bertobat tetapi masih terus melakukan dosa, ini pasti dia bukan seorang yang memiliki iman yang sejati. Karena orang yang Kristen sejati, yang memiliki iman yang sejati tersebut, dia pasti berkomitmen dengan sungguh di hadapan Tuhan untuk meninggalkan dosa. Seperti itu. Kira-kira penjelasannya. Oke, terima kasih untuk Saudara Ganda untuk penjelasannya kepada setiap kita. Ya, menarik sekali. Saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan dari Connecting Faith untuk mengajukan pertanyaan. Kita akan diskusi sama-sama tentang apa yang baru disampaikan. Ya, Saudara Yoel, silakan. Ya, saya sempat baca tadi yang soal Great Awakening ya itu tadi ya. Itu kan ada dua hal yang dikatakan tentang old light dan new light gitu ya. Kalau old light itu pikiran, kemudian yang new light adalah hati. Singkatnya begitu kan ya. Nah, itu adalah kedua hal yang tidak nampak gitu ya, tidak nampak secara kasat mata gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa dibedakan gitu? Apakah ada indikasi-indikasi khusus waktu dalam penelitian Ganda sehingga itu bisa terbedakan, oh ini old light, oh ini new light begitu ya. Karena pikiran dan hati itu agak sulit ya ngomong soal itu gitu loh. Ya, bisa nggak kasih penjelasan sedikit soal itu supaya teman-teman itu waktu dengar gitu, oh ini pikiran itu oh old light gitu ya. Ini new light itu oh ini gitu loh. Ada nggak indikasi-indikasi yang ada begitu? Seperti ini, yang menentukan begitu ya, oh ini adalah old light seperti
adalah orang-orang yang pada saat itu mereka sangat, mereka sangat menekankan begitu ya, hal-hal yang terkait tentang, pengetahuan seperti yang saya ngomong tadi. Dan orang-orang outlier itu mereka, menolak seperti itu, menolak pengalaman seseorang. Jadi mereka itu sudah, sudah paten dalam artian Alkitab ngomong ini ya, sudah itu yang jadi patokan seperti itu. Sehingga kalau tidak ada ngomong tentang hal-hal terkait tentang yang dikatakan oleh tadi itu, bagi orang-orang outlier itu bukanlah sesuatu hal yang benar seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan tadi morfologi yang mereka rumuskan seperti itu tuh semuanya betul-betul main di dalam pengetahuan. Jadi kamu tahu sekarang kamu orang berdosa, kamu tahu kamu harusnya diselamatkan, kamu mendapatkan penghukuman. Nah, kamu juga akhirnya tahu bahwa kamu diselamatkan oleh anugerah Allah. Dan inilah yang pada akhirnya kamu menjadi memiliki iman yang sejati. Seperti itu. Jadi mereka main di pengetahuan. Nah, kalau orang-orang New Light ya, mereka tidak terlalu mementingkan pengetahuan yang tadi itu, tetapi mereka lebih kepada pengalaman-pengalaman yang rohani tadi. Nah, satu lagi saya ingat, kalau orang-orang outlier pada saat itu mereka biasanya lebih suka untuk ngomongin tentang ngomongin tentang Alkitab kayak begitu. Ngobrol-ngobrol soal Alkitab kayak begitu kepada orang-orang pada saat itu, kepada sesama orang Kristen. Sementara orang-orang light pada saat itu mereka lebih suka kayak bersaksi kayak begitu. Oh iya, aku mengalami ini loh ketika aku berdoa. Aku mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini loh ketika aku berdoa yang menyentuh perasaanku. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Ya, terima kasih untuk Saudara Yoel. Dari Saudara Vivi. Saudari Vivi ada yang mau ditanya. First thing first, thank you ya Ganda. Sangat menarik, materinya sangat bagus. Ya saya tadi dengerinnya sangat-sangat menikmati lah apa yang disampaikan. Nah, yang mau saya tanyakan ini kalau Jonathan Edwards kan akhirnya dia ngambil jalan tengah ya sebenarnya kan dari Old Light dan Old Light dan New Light gitu ya. Nah, tapi kalau dengar tadi yang Ganda jelasin itu juga sebenarnya dia tidak terlalu masih ada kayak dalam tanda kutip nolak si New Light itu ya. Seperti kan New Light itu kan menekankan perasaan tapi manifestasi maksudnya yang terlihat adalah ya nangis, jerit-jerit dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya kan Jonathan Edwards pun sebenarnya dalam tanda kutip agak menolak hal itu kan. Sebenarnya kalau yang saya tangkap ya. Kalau salah bisa di ini. Nah, lalu menurut Jonathan Edwards sendiri gitu ya, kalau pikiran kan tadi dia sudah penekanan ya kita harus mengerti. Nah, kalau perasaan menurut Jonathan Edwards itu seperti apa gitu? Dalam realnya itu seperti apa? Sedangkan New Light kan, kalau perasaan itu ya kita ini ya nangis-nangis, gini gitu. Nah, kalau Jonathan Edwards sendiri tuh kayak apa gitu? Ya, oke. Nah, jadi Edwards dia sebenarnya itu tidak menolak secara serta-merta menolak begitu loh pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang New Light pada saat itu. Dia berkata bahwa tapi begini, dia garis bawahi tanda-tanda yang kamu tunjukkan itu bukan tanda-tanda yang pasti kalau kamu itu mempunyai iman yang sejati. Edwards katakan seperti itu.
tanda-tanda itu bisa kamu alami karena memang cara kerjanya Allah itu bermacam-macam begitu ya. Nah, kalau melihat dalam perspektif Edwards, perasaan itu apa sih sebenarnya? Kan? Perasaan itu apa? Jadi bagi Edwards, perasaan itu adalah sebuah apa ya? Satu bagian yang menggerakkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi begini. Jadi kan Edwards tidak membeda-bedakan ya antara pikiran dan perasaan. Kalau pikiran bagi Edwards itu adalah apa yang kita tahu, pengetahuan kita. Oh, Allah itu Allah yang Maha Kudus, Allah itu Allah yang baik, Allah itu pribadi yang apa namanya, yang menakjubkan. Nah, ketika kita tahu tentang hal itu, nah itu tuh turun ke dalam perasaan. Di dalam perasaan, seseorang itu bisa melihat keindahan Allah itu tuh seperti apa. Dia bisa melihat bagaimana Allah yang apa namanya, yang mulia itu. Bagaimana Allah yang mengagumkan itu sehingga hatinya seperti itu, sehingga hatinya mengeluarkan atau merasakan perasaan kagum, perasaan yang mendalam terkait tentang pribadi Allah tersebut, dan perasaan itu pada akhirnya yang mendorong dia begitu ya untuk bertindak untuk melakukan yang terbaik bagi pribadi Allah yang dikasihinya tersebut. Ya, mungkin kalau diibaratkan kayak seorang yang yang jatuh cinta begitu ya. Kalau dia kalau dia cinta kepada seseorang, kemudian itu yang perasaan kasih sayangnya itu yang pada akhirnya mendorong dia untuk membahagiakan, membuat orang yang dikasihinya itu merasakan sebuah rasa senang dan bahagia. Jadi perasaan itu adalah sebuah dorongan begitu ya, yang dipengaruhi oleh apa yang dia ketahui seperti itu terkait suatu objek seperti itu. Oke. Berarti Edwards ini yang pandangnya sangat baik ya. Kita harus benar-benar tahu, masuk ke perasaan, dan ya mungkin itu yang tadi dia ngomong soal perubahan hidup itu ya. Perasaan itu wujudnya adalah ketika kita ya mengalami perubahan hidup. Nah, satu lagi nih ya, pertanyaan agak penasaran. Menurut Edward sendiri, mana yang akan terjadi lebih dahulu kepada seorang Kristen atau iman yang benar? Apakah pikiran dulu yang diubahkan terus masuk ke perasaan, atau perasaan dulu terus masuk ke pikiran? Kayak gitu. Nah, soalnya gini, kan dalam kondisi kita orang Kristen zaman sekarang itu kan sebenarnya kita kan dalam denominasi gitu ya. Ada denominasi yang kalau digambarkan itu otaknya besar, hatinya kecil. Tapi ada juga denominasi yang digambarkan hatinya besar, tapi otaknya kecil, kayak gitu. Padahal kan harusnya kita balance ya. Nah, dalam proses itu, apakah Edwards menawarkan, atau mungkin enggak ya, nggak apa-apa, pikiran dulu baru perasaan, atau perasaan dulu baru pikiran? Kayak gitu gimana? Ya, dalam proses tersebut begitu ya, Edwards sekali lagi dia melihat ini kan adalah sebuah kesatuan seperti itu, kesatuan. Jadi ketika memang kamu sudah memang tahu begitu ya, tahu bahwa tentang Allah seperti itu harusnya mengubahkan hatimu seperti itu. Dan itulah yang Edwards tantang kepada orang-orang Old-Light. Oke, sekarang kamu udah tahu bahwa
kamu tahu bahwa keselamatan itu seperti apa, kamu diselamatkan oleh anugerah Allah. Harusnya kalau kamu tahu hal tersebut, oke, bagaimana sih itu mengubahkan hatimu? Dan akhirnya Edward tantang mereka, harusnya itu kamu tunjukkan melalui tingkah lakumu, seperti itu. Nah, kalau dari New Light, seperti yang saya udah jelaskan tadi, Edwards kan bilang bahwa oke, kamu berkata bahwa pengalamanmu selama ini pengalaman yang kegerakan Roh Kudus itu kamu bilang inilah satu yang menunjukkan kami punya iman yang sejati. Terus Edwards bilang kayak begini, oke kalau begitu yang saya bilang tadi, dia buka Bible study, dia kayak apa ya, mengunci begitu ya. Kamu sekarang ikut Bible study untuk apa? Untuk pikirannya diisi, seperti itu. Untuk pikirannya diisi sehingga dan kalau kamu memang betul-betul mempunyai iman yang sejati, pasti kamu nggak nolak untuk ikut Bible study. Nah, dari kedua hal ini, saya melihat bahwa karena ini adalah sebuah kesatuan seperti itu, jadi ini tuh saling mempengaruhi seperti itu, saling mempengaruhi. Dalam artian, oke kalau misalnya kamu merasa kamu dimulai apa seperti tadi itu ya, dimulai misalnya biasanya orang-orang reform konservatif begitu ya, mereka apa seperti tadi istilahnya Kak Vivi besar kepala seperti itu. Oke, kalau misalnya kamu paham sekarang banyak hal pengetahuan tentang Allah dan segala macamnya, sekarang tunjukkan tuh di dalam apa namanya perubahan, apakah itu mengubahkan hatimu. Dan sekarang orang-orang yang misalnya yang lebih kepada perasaan, oke, sekarang bagaimana kamu itu tuh perasaanmu itu bisa apa kamu mengenal begitu loh. Kenapa sih pada akhirnya perasaanmu itu tuh bisa muncul objek seperti apa yang kamu pandang dan sebagai macamnya. Jadi aku melihat di sini bahwa ada apa ya, ada semacam ketidak apa ya, nggak bisa dipisah begitu loh. Jadi kalaupun memang kamu memulai dari pengetahuan, harusnya karena ini apa namanya suatu hal yang tidak terpisahkan, harusnya hatimu juga diubahkan dong. Seperti itu. Dan kalau memang kamu awalnya mulai dari seperti orang-orang United, perasaanmu seperti itu yang memang diubahkan, harusnya kamu rindu juga loh, harusnya pengetahuanmu juga diisi dong tentang pribadi yang kamu ini. Jadi dari manapun harusnya ini berjalan beriringan seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita tahu kayak gitu, ini bisa jadi apa ya, pengajaran buat kita bercermin juga, apalagi kita yang pelayanan di gereja, yang mengajar di mimbar, apakah mungkin selama ini kita terlalu hanya isi pengetahuan, gimana dengan pengalaman kita gitu, apakah benar itu masuk ke perasaan, ataupun mungkin kita terlalu berat pada perasaan dan tidak mementingkan pengenalan yang benar itu seperti apa. Dan mungkin juga kalau kita lihat jemaat yang kita gembalakan gitu ya, kalau sudah bertahun-tahun sebagai orang Kristen, punya iman, katanya punya iman pada Kristus, terus tapi otaknya aja gitu yang diisi, perilakunya nggak ini, ya kita tahu something is wrong gitulah. Atau ada juga jemaat yang mungkin sangat pengalaman, tapi pengetahuannya salah-salah gitu ya, seperti yang tadi itu. Nah, itu juga yang kita tahu something is wrong gitu, something wrong di situ, dan kita harus bertindak. Ada yang harus diperbaiki gitulah intinya, ada yang harus diperbaiki kayak gitu. Ya, sangat menarik Ganda, bagus. Terima kasih. Mas. Ya silakan untuk saudara Yoel yang akan mau ditanya. Oh sudah sama ditanyakan dengan saudari Vivi ya, kegelisahan yang sama. Sebenarnya itu juga yang menjadi poin saya juga yang mau saya tanyakan. Berarti titik tolaknya bisa dari mana aja, yang penting arahnya kepada perubahan hidup ya. Dan ini sangat mempengaruhi juga dalam cara kita pelayanan tentu saja ya. Kita nggak berat sebelah hanya mementingkan pengetahuan dan di dalam Alkitab, tapi juga memikirkan juga tentang bagaimana pengalaman-pengalaman jemaat gitu ya di dalam
kita sampaikan, dan juga nggak hanya menekankan soal pengalaman ibadah dan segala macam. Biasa. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Saya sudah cukup sih, sudah cukup jelas gitu ya, karena tadi sudah ada kesimpulannya, ada bedanya akar yang sejati dan tidak, itu sudah cukup Ya, menarik. sudah disimpulkan juga oleh Ganda. Terima kasih untuk Saudara Ganda telah menyampaikan pemaparannya, sangat memberkati sekali dan menolong setiap kita juga. Dan saya harap yang menyaksikan Connecting Faith Talk pada malam hari ini juga sangat terberkati dengan apa yang boleh disampaikan Ganda tentang pemikiran salah satu tokoh, yaitu Jonathan Edwards, tentang kehidupan Kristen yang sejati. Nah, Ganda mungkin di akhir pembicaraan kita memberikan closing statement yang untuk merangkum pembicaraan kita malam hari ini. Silakan Ganda, saya berikan kesempatan. Oke, jadi seseorang yang memiliki seseorang Kristen yang memiliki kehidupan Kristen yang sejati itu adalah dia yang memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah iman yang mengetahui siapa Allah yang disembahnya, kemudian pengetahuan akan Allah itu mengubahkan hatinya, dan pada akhirnya itulah yang mendorong seseorang itu akhirnya menghasilkan buah-buah sebagaimana yang dia percayai tentang Allah. Jadi kalau kita memang orang Kristen, kita percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah, seharusnya hidup kita juga sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi kalau Yakobus berkata, kalau kita percaya, iblis pun percaya, seperti itu kepada Kristus. Tapi apa sih bedanya kita dengan iblis, dengan setan? Yaitu setan itu tidak mengasihi Allah, dia tidak taat kepada Allah. Tetapi kita yang mengenal Allah, kita mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kasih kepada Dia itulah yang pada akhirnya membuat kita dengan rela hati, kesungguhan hati, terus mau melakukan apa yang Dia mau. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Dia, pribadi yang kita kasihi. Oke, terima kasih untuk Saudara Ganda dan rekan-rekan sekalian. Kehidupan yang kita jalani harus sesuai dengan apa yang kita imani di dalam Kristus Yesus. Itu juga seperti yang menjadi tagline kita di dalam forum belajar Connecting Faith ini. Rekan-rekan yang mau mengikuti kita, pembicaraan kita lebih lanjut, jadwal-jadwal kita, pembicaraan kita ke depan, boleh memfollow akun Instagram kita di @connecting_faith, @connecting_faith. Bisa mengikuti setiap jadwal-jadwal kita ke depan, pembicaraan kita, dan terus dukung kami dalam program-program kami ke depan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih juga untuk Saudara Ganda yang sudah bergabung bersama kami memaparkan penelitiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Malam.